asing. Simak wawancara selengkapnya bersama analis PT Sukor Invest Asset Management Jamie Paul sesaat lagi hanya di Lantai Bursa. Keluarga Singapore Flyers, Chatri Sityaton berbagi pengalaman dari martial art ke entrepreneur kelas dunia, dari keterpurukan menuju kesuksesan. Yeah, I wasn't the most genetically gifted person, but it's something I just absolutely love. When I saw Muay Thai, I saw the grace, the beauty. It was just like magic to me. High Flyers with Haslinda Amin, Jumat pukul 6:30 malam di Bloomberg TV Indonesia. Berita bisnis, ekonomi, dan program inspiratif bersama Bloomberg TV Indonesia. Pastikan Anda mengakses Twitter untuk memperoleh informasi terkini, Facebook agar lebih dekat dan memahami program kami, YouTube sebagai referensi video yang informatif, serta website bloombergindonesia.tv yang menyajikan video streaming dan video on demand. Perkaya informasi di Bloomberg TV Indonesia. Sejumlah aksi korporasi dari dalam negeri, pembangunan jaringan pipa distribusi milik perusahaan gas negara ke FRSU Lampung sudah rampung hingga 90%. Selesainya proyek ini mempercepat konversi BBM ke BBG di Lampung dan Jawa Barat. Kerugian PT Bumi Resources di akhir 2013 lalu turun 6,4% menjadi 660,1 juta dolar Amerika. Pendapatan juga turun dari 3,7 miliar dolar di akhir 2012 menjadi 3,5 miliar dolar di akhir 2013. Sementara itu PT Wika Beton menargetkan akuisisi perusahaan beton Pracetak asal Batam akan rampung pada Juni mendatang. Perusahaan beton Pracetak tersebut memiliki kapasitas produksi sebesar 100.000 ton per tahun. Dan pemirsa, usai pengumuman hasil penghitungan cepat atau quick count yang menempatkan PDI Perjuangan pada urutan pertama, calon presiden dari PDIP Joko Widodo langsung menggelar rapat pertama pemilihan umum presiden 2014. Jokowi juga mengucapkan terima kasih dan rasa syukur atas perolehan suara PDIP di urutan pertama berdasarkan hasil quick count tersebut. PDI Perjuangan berada pada ranking yang pertama menurut hitungan cepat, hitungan quick count. Kita tetap masih menunggu nanti penetapan penghitungan dari KPU. Dan yang kedua, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara pemilu legislatif, kepada aparat keamanan TNI dan Polri yang telah memberikan sebuah suasana yang baik sehingga rakyat bisa menggunakan hak pilihnya, menentukan pilihannya, dan pada hari ini bisa kita lihat rakyat memberikan kepercayaan kepada PDI Perjuangan. Dana asing semakin deras masuk ke pasar modal Indonesia. Hingga akhir Maret lalu total dana asing tercatat sebesar 5,7 miliar dolar Amerika atau sekitar 64,4 triliun rupiah. Jauh lebih tinggi dibandingkan total sepanjang 2013 sebesar 28 triliun rupiah. Namun apakah pelaksanaan pemilu legislatif berefek positif bagi arus modal asing? Simak wawancara selengkapnya bersama analis PT Sukor Invest Asset Management Jamie Paul dipandu oleh Pangeran Punce langsung dari Bursa Efek Indonesia. Silakan Punce. Oke Fanny, untuk mengetahui apakah kejatuhan hari ini akan terus berlangsung dan juga apakah yang membuat anjloknya ISG pada hari ini juga karena dana asing yang mulai kabur. Oke, kita tanyakan langsung ke narasumber kita, Jamie Paul, analis dari Sukor Invest Asset Management. Selamat siang Mas Jamie. Oke Mas Jamie, kalau kita lihat dari year to date untuk arus asing yang masuk ke Bursa Efek Indonesia ini naik 73% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Ini ke level 32,33 triliun rupiah. Apakah masuknya derasnya modal asing yang masuk ke Bursa Efek
kita ini, apakah karena memang ada efek pemilu atau justru karena memang valuasi dari IHSG sendiri yang pada tahun lalu juga turun gitu Mas? Ya, saya pikir lebih banyak kepada valuasi kita yang turun banyak ya. Karena kita lihat pada tahun lalu kita memang underperform dibandingkan dengan indeks lain. Jadi wajar kalau mereka masuk, bahkan kalau kita lihat pada level 4.600, 4.700 itu banyak asing yang masuk ya. Dan itu sebenarnya adalah asing-asing yang investor asing yang biasanya melakukan balancing dalam resiko fund mereka. Jadi mereka harus punya saham Indonesia, dan kalau saya ketinggalan kan mereka sayang ya, jadi mereka masuk. Jadi saya pikir lebih kepada rebalancing portfolio, dan kita tahu bahwa year to date memang kita udah plus 32 triliun. Itu pun sebenarnya ada closing seperti BTPR ya dijual 8 triliun, dan sebenarnya kalau kita lihat secara year on year kita masih minus sekitar minus 20 triliun ya. Jadi memang masih banyak potensial upside, dan memang juga kita tahu bahwa penurunan hari ini sebenarnya sangat dipengaruhi juga oleh investasi yang sedikit mengambil profit taking setelah mereka masuk banyak kemarin. Oke, kalau efek sentimen pemilihnya sendiri seperti apa? Karena kan secara historikal kalau kita lihat 2009, 2004 ini kan IHSG juga melambung cukup tinggi gitu Mas, dan asing yang masuk pun juga tidak kecil gitu. Ya, setuju sekali ya, karena kalau kita lihat biasanya pada saat nanti terbentuk pemerintahan dan sesuai harapan pasar, maka misalnya ekonomi akan baik ya. Dan kalau kita lihat 2004-2009 selalu naik, tapi sebenarnya ada kejadian yang kita harus ingat ya, bahwa 2009 itu market baru koreksi sangat dalam ya. Jadi wajar kalau naiknya cukup tajam ya di 100%. Sebenarnya menurut saya yang terjadi sekarang adalah pasar cuma menanti tentang ekonomi Indonesia bagaimana, karena data ekonomi itu sudah membaik, tidak seburuk seperti yang diperkirakan oleh investor asing lainnya pada akhir tahun kemarin. Kalau kita lihat data-data kita dari inflasi, dari current account, dan neraca pembayaran, dan neraca perdagangan dan lain-lain, itu saya selalu jauh lebih baik. Devisa kita bahkan sudah mulai tinggi lagi. Jadi saya pikir itu yang buat mereka masuk, bukan semata-mata cuma karena pemilu ya. Pemilu sekarang memang tidak seperti pemilu sebelumnya, karena kelihatannya partai yang berkuasa tidak berpengaruh seperti tahun-tahun sebelumnya. Tetapi saya pikir asing juga mengapresiasi Indonesia, karena kalau kita lihat demokrasi kita semakin dewasa. Kita lihat bahwa makin terbagi ya partai kemarin ya, yang berjalan lancar juga, tidak ada yang kerusuhan atau apapun sama sekali. Jadi saya pikir sebenarnya ini malah sebuah apresiasi positif ya dari investor asing. Oke, kalau kita lihat kan bisa dikatakan PDIP ini berarti hasilnya ataupun yang dari hasil quick count ini bisa dikatakan sesuai harapan pasar gitu, karena kita lihat pada saat pengumuman Jokowi menjadi bakal calon presiden PDIP ini juga IHSG langsung melambung 100 poin lebih gitu dalam waktu kurang dari 10 menit gitu Mas. Nah tapi kalau kita lihat kenyataannya pada hari ini justru merah. Ini apa karena memang sudah sesuai ekspektasi pasar sehingga masyarakat investor buru-buru menjual dulu sebelum pileg gitu, karena akan tahu hasilnya tidak akan berubah jauh gitu, atau seperti apa ini Mas? Saya pikir sih ada dua ya. Pertama tentu saya realistic profit ya, karena banyak yang pikir biasanya sih namanya saham itu ada sell on news, dan kita tahu pemilu udah oke, berjalan lancar, dan PDI menang. Tapi ada juga yang terlalu berekspektasi terlalu tinggi, yang mengharapkan PDI bisa menang sampai 30%, dan pada saat itu mereka akan membuat sebuah pemerintahan tanpa koalisi yang mungkin dilakukan seperti Demokrat waktu itu. Nah banyak yang mungkin agak kecewa, jadi mereka pikir mungkin Jokowi tidak akan terlalu kuat kalau misalkan jadi presiden. Tetapi sebenarnya menurut saya ini sebuah hal yang bagus buat saya pribadi, karena saya lihat ada peluang untuk koalisi. Dan kalau menurut saya di PDI Perjuangan sendiri tidak ada satupun kader yang cukup bagus untuk mendampingi Jokowi untuk melaksanakan pemerintahan, kecuali kami dari profesional. Nah sedangkan dari partai lain ada begitu banyak cukup bagus. Kita tahu ada Golkar, ada JK di Golkar, ada mungkin Daniskan Tobita Wirjawan di Demokrat. Jadi mungkin saya pikir ini sebenarnya menjadi sebuah hal yang bagus untuk kedepannya nanti, untuk pemilihan presiden nanti. Oke, asingnya sendiri untuk hari ini data terakhir yang mungkin Mas Jamie ngecek itu asingnya terakhir jual berapa? Terus terang saya memang agak takut ya pada saat pembukaan tadi, tapi kalau kita cuma 400 miliar, saya lihat sih tadi terakhir The Last Day sekitar jam 10. Kalau 400 miliar itu cukup sedikit ya, dibandingkan mereka berapa hari bertutup bisa naik 1,5 triliun ya. Jadi mungkin ini profit taking ya, mudah-mudahan ini sebagai cuma profit taking saya semata. Dan seperti saya bilang tadi, sebenarnya ada sisi positif adalah kalaupun terjadi pemerintahan koalisi, tentu saja ia akan bring out the best of the partai-partai yang koalisi tersebut. Jadi bukan cuma PDI sendiri. Oke, singkat saja Mas, berarti ini akan sementara kemudian akan rebound lagi nih ya. Mudah-mudahan saya sih berharap indeks koreksi, karena udah naik cukup banyak, dan kita tahu kemarin bahkan pada saat terjadi koreksi di regional atau
naik, turun banyak sekali, kita bisa naik. Bisa pikir mungkin koreksi bisa ya paling tinggi 5-10%, tapi mudah-mudahan 5% baru kemudian naik lagi. Baru kembali mereka. Oke, terima kasih Mas Jimmy sudah bergabung di lantai bursa siang. Demikian Fandi, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Pak Pucat atas perbincangannya langsung dari Bursa Efek Indonesia. Dan pemirsa, bagaimanakah posisi pergerakan IHSG dan Bursa Asia pada